Alhamdulillah. Bapak Ibu, jemaah calon haji yang berhormat insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur sore hari ini, siang menjelang sore ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka mempersiapkan diri kita, membekali diri kita untuk menjadi tamunya, tamu yang luar biasa, yaitu tamu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu persiapannya pun harus spesial. Jangankan kita menjadi tamunya Allah, sekalian menjadi tamunya seorang jabat, kita sudah persiapannya luar biasa, dari persiapan fisik maupun persiapan batin kita, mental kita. Apalagi kita akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini yang sangat penting kita perhatikan bagaimana perilaku kita, bagaimana tindak lanjut kita, bagaimana sikap kita. Itulah akhlak. Tentu rujukannya adalah panutan kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus sekalian, banyak definisi tentang akhlak. Kalau kita buka di KKBI itu ya, akhlak itu diberikan dipekerti perilaku dan sebagainya. Ada satu ulama, Imam Ghazali, itu memberikan definisi akhlak itu sebagai sesuatu yang sudah terpatri di dalam jiwa seseorang, yang kemudian dari sifat yang sudah melekat terpatri itu memunculkan satu perbuatan, muncul dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan secara mudah, bahkan tanpa perlu pertimbangan dan pemikiran. Itu akhlak. Jadi ketika ada sesuatu rangsangan, kemudian yang muncul pertama itu apa, baik ucapan maupun perilaku, maka itu menunjukkan pastinya. Dan ini nampak pada siapapun, pada zaman haji juga begitu. Pada saat ada sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau tertimpa sesuatu, maka respon yang pertama itulah menunjukkan yang muncul tanpa membutuhkan pertimbangan dan pikiran lagi. Jadi teman-teman. Dan itu tentu berbeda-beda satu dengan yang lain, dan itu menunjukkan bagaimana akhlak yang sesungguhnya, baik atau buruk. Maka yang muncul awal itulah fakta yang sebenarnya. Gitu Mas. Akhlak itu refleksi yang bisa muncul sesaat, tapi karena apa ya istilahnya sudah berada di benak, sudah menjadi kebiasaan, dan munculnya itu hidup, tidak bisa direkayasa. Iya. Aku masukkannya baik, dia akan muncul perilaku yang baik. Sukanya kurang baik, dia akan muncul perilaku yang kurang baik. Nah, ini titik pentingnya di sini. Kemudian Pak, untuk kaitan akhlak ini, apa ya? Urgensinya adalah Islam itu sebenarnya. Ya, di awal tadi Mas Yono sudah menyinggung ya bahwa Islam itu sesungguhnya ya akhlak yang baik gitu. Pernah ada seseorang yang menghadap Rasulullah dan bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, mahuwaddin?" Wahai Rasulullah, apakah agama itu? Orang itu bertanya pada Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi paring jawaban, Nabi ngendika bahwa ad-dinu itu husnul khuluq. Jadi agama itu akhlak yang baik gitu. Jadi agama itu akhlak yang baik. Siapapun Bapak Ibu, ukurannya dari akhlak itu. Kalau kita merujuk pada keterangan Rasulullah yang sangat singkat tentang agama itu ya ukurannya sekali lagi akhlak. Siapapun kita, walaupun mungkin kita sudah berhaji berkali-kali, berumroh nggak kehitung lagi, dan mungkin pendidikan kita, ilmu agama kita juga cukup tinggi, tetapi ketika akhlak
Dosa. yang tidak Ya baik, dosa. berarti belum sampai agama itu, artinya belum apa yang dimaui oleh syariat itu belum kena. Kata setuju. Nah, ini Mana ya? mungkin ini saat ini yang fenomena yang terjadi. Kopi ikan. Banyak orang yang secara performa itu kelihatan religius, Religius, ya, ya. tetapi dari segi akhlaknya kok Jalan. Jauh. tidak menunjukkan hal itu. Nah, Pernah dikasih kalau jadi ini lagi. terjadi pada jamaah haji, Kopi apa? ini alangkah memprihatinkannya ini. Kalau apa persiapan nunggunya 12-13 tahun baru berangkat yang saat ini, Mas. Iya, betul. Kemudian persiapan mengumpulkan bekal, apalagi tahun ini ada kenaikan BP-nya. Kemudian kalau yang terjadi seperti itu, secara performa apa tampilan lahiriahnya, seluruh jamaah haji itu sangat religius saya rasa. Sampai Iya. Tapi apakah kemudian akhlaknya menunjukkan religiusitas itu atau tidak, ini yang penting. Ya. Jadi tentu yang di dalam itu jauh lebih penting. Walaupun dari sisi lahiriahnya juga perlu ya performa yang bagus, tampilan yang menarik itu penting. Tapi itu tadi. Ini perumahan ini. Mungkin ada gangguan. Ada gangguan. Rumah ini kan gue perumahan. Bisa lanjut, Mas. Iya. Jadi itu Mas Yono. Kemudian di dalam Islam sekali lagi Rasulullah menjelaskan bahwa agama itu husnul khuluq. Ya. Jadi ujung-ujungnya itu ya akhlak yang baik. Apapun yang dilakukan, apapun amal yang kita lakukan, sholat kita misalnya ya berujung pada akhlak yang baik. Zakat kita berujung pada akhlak yang baik. Apalagi haji. Apalagi haji itu goalnya itu akhlak yang baik. Jadi kalau orang yang sudah haji kemudian akhlaknya tidak baik, itu bagaimana pandangan orang ya? Karena orang kan masyarakat awam itu sudah punya parameter. Dia punya mindset tentang seorang haji, seorang hajah itu mereka masyarakat kan sudah punya. Ukuran-ukurannya seperti ini, omongannya seperti ini, pengelolaan hartanya begini, kemudian sikapnya seperti ini dan seterusnya. Sehingga kalau kemudian itu tidak cocok, maka pasti menjadi haji yang jadi omongan orang. Nah, ini yang tentu tidak kita inginkan. Kemudian Bapak sekalian, kedudukan akhlak di dalam Islam itu luar biasa, menempati porsi yang sangat penting. Bahkan misi utama Nabi tadi Mas Yono menyetir satu hadis sangat populer ya. Bahwa Rasulullah itu diutus itu ya untuk menyempurnakan akhlak. Tapi aku ingin komentar di riwayat lain. Kemudian kita yang sudah berhaji, nah dan itu merupakan level tertinggi di dalam rukun Islam setelah yang lain terlampaui, kemudian berhaji, maka ini menjadi fokus perhatian kita. Kan kalau dari sisi pahala, akhlak ini menempati porsi yang sangat luar biasa, Mas Yono, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan tidak ada yang lebih memberatkan timbangan seorang Muslim ketika nanti di Yaumul Mizan itu kecuali akhlak yang baik. Gitu. Jadi monggo dari ini Bapak Ibu kita sekalian jadikan sebagai pijakan bahwa kalaupun sekarang saya misalnya akhlak saya belum baik, maka ya momentum haji ini kita jadikan starting point, titik awal kita untuk memperbaiki semuanya. Bahkan mungkin bisa dibilang revolusi akhlak kita dengan berhaji ini. Karena luar biasa pada saat kita berhaji, kita berinteraksi dengan semua manusia,
maaf semua jenis manusia yang ada di bumi ini saya rasa ada di sana nanti di tanah suci. Sehingga kita bisa berinteraksi bagaimana seharusnya akhlak yang kita bawakan. Di samping berinteraksi kepada Allah yang itu juga merupakan akhlak yang sangat utama yang harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi perjalanan haji Bapak Ibu sekalian ini menjadi menjadi ajang untuk menempa, untuk meningkat kapasitas diri kita dari sisi akhlak saya rasa. Terkait lagi dengan akhlak ini Pak. Iya. Sebagai seorang calon jemaah haji atau ya bukan hanya seorang calon jemaah haji, mungkin dari diri pribadi kita itu kira-kira yang perlu katakanlah dihiasi, dibangun, diperbaiki berkait dengan akhlak pada diri kita itu objek-objeknya di mana Pak? Karena kita itu punya panca indera, penglihatan, pendengaran, kemudian lisan, dan semuanya itu mesti dihiasi dengan akhlak. Itu seperti apa Pak itu istilahnya pelaksanaannya itu? Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Sekali lagi dalam perjalanan haji ini akan terasa betul ya. Baik diri kita, lebih-lebih orang lain yang melihat kita. Apakah akhlak kita yang muncul lewat lisan, lewat perbuatan, itu sudah benar-benar sebagaimana yang dimaui dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya atau belum. Akan terbaca betul, Mas. Jadi oleh sesama jemaah kita. Misalnya ketika kita ngomong, maaf ya memang ya tadi karena akhlak itu sesuatu yang sudah ada di dalam, kemudian muncul berupa ucapan, perbuatan, dan seterusnya. Maka ya mungkin kita saat ini dalam proses belajar, kita harus pikir ya. Kalau yang sudah jadi akhlak tadi kan keluarnya tanpa perlu pertimbangan dan pemikiran. Nah ini kalau ternyata kita masih belum sebagaimana yang dikehendaki Allah, ya monggo berbicaranya dipikir dulu, berbuatnya juga dipikir dan dipertimbangkan terlebih dahulu. Ini karena mungkin belum menjadi akhlak, belum menjadi akhlak yang baik. Gitu. Ini perlu. Jadi lisan kita jaga, kemudian tangan kita, kaki, ya bahkan ya pandangan mata kita ini kan berat sekali. Nah, begitu kita melihat sesuatu kan kemudian masuk di hati, di pikiran kita, muncul lewat lisannya, komentar. Ya. Ini kan banyak muncul ya, melihat orang lain kemudian dikomentari. Bahkan lidahnya begitu merasakan makanan kemudian juga komentar. Jadi haji komentator itu Mas. Opo-opo dikomentari. Ada orang yang tipenya begitu. Mungkin termasuk saya ya. Dan itu memang paling mudah orang berkomentar itu. Dan ini bukan akhlak yang baik gitu. Itu bukan akhlak yang baik. Nah, maka kita harus mulai dari diri kita ya. Karena memang ukuran baik buruknya, sempurna tidaknya iman seseorang itu ya dari akhlaknya itu. Kan Kanjeng Nabi pernah itu ngendika bahwa akmalul mukminina imanan. Jadi seorang mukmin yang paling sempurna imannya itu ya yang akhlaknya baik. Dan kemudian Nabi masih melanjutkan, tidak sampai di situ saja. Bahkan Nabi kemudian ngendika wa khiyarukum linisaihim. Jadi begini, dan orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Dan di antara yang paling baik itu, siapa yang terbaik? Nabi ngendika adalah yang baik akhlaknya linisaihim, terhadap istrinya. Pertama terhadap istrinya. Artinya orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat. Ini menginspirasi kita
para jemaah haji bahwa yang harus kita perhatikan dalam perjalanan ibadah haji Bapak Ibu nanti, justru orang-orang terdekat kita itu. Kalau sudah di tanah suci atau sejak di embarkasi ya teman sekamarnya, teman seregunya. Nanti baru meluas ke teman serombongan dan seterusnya. Tapi karena yang paling bisa merasakan akibat dari akhlak kita, baik ataupun buruk, ya orang-orang dekat kita. Kalau di rumah ya istri, kalau istri atau suami, anak-anak, orang tua kita. Ukurannya di sana. Bahkan merujuk pada hadis Nabi ini, janganlah kita merasa menjadi orang yang imannya kuat, ya, imannya sempurna, ketika istri kita sendiri tidak merasakan kebaikan akhlak kita. Atau ketika suami kita tidak merasakan baiknya akhlak dari istri. Ukurannya dari sana. Tidak bisa kita merasa sudah hebat, merasa alim, merasa soleh, tapi sementara pasangan hidup kita, anak-anak kita tidak pernah merasakan kesalehan kita. Demikian juga nanti di perjalanan haji Bapak Ibu. Walaupun mungkin seorang ustadz, mohon maaf, seorang mubalik, ketika dalam perjalanan itu nanti orang-orang terdekat itu tidak merasakan kesalehannya, tidak merasakan kenyamanan berada di sekitarnya, ya ini sesuatu yang harus diperbaiki, masih harus banyak muhasabah, karena sekali lagi ukurannya itu. Ini menjadi menarik Bapak Ibu, kawan jemaah. Ya. Jadi mulai dari sekarang, kemudian di manasik, ketika menjelang berangkat, kemudian sampai embarkasi, sampai tanah suci. Nah ini yang perlu dipahami nih, bahwa kita itu tidak boleh merasa paling beriman, paling soleh, tanpa kita mengetahui. Tidak memberikan kemaslahatan bagi kanan kirinya, tidak memberikan kenyamanan pada kiri kanan kirinya. Ya ini masih perlu dipertanyakan. Betul. Apalagi kita ke tanah suci itu dalam rangka menggapai haji yang mabrur. Jadi nanti kemabruran itu betul-betul minimal harus sudah dirasakan sejak di tanah suci oleh saudara-saudara kita yang paling dekat. Istri kita, kemudian teman-teman seregu gitu ya. Iya, sedikit serombongan atau sekloter. Karena nanti di tanah suci itu macam-macam karakter manusia jadi satu. Dalam satu ruangan ada yang suka AC, ada yang tidak. Pokoknya nanti godaan masalah akhlak, masalah keimanan itu sangat-sangat tinggi ya Pak Sigit. Iya, ini ada satu hadis yang luar biasa, Mas Rasa, ini bagus untuk kita simak bersama Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga pernah membaca, bahkan mungkin sering menyampaikan hal ini. Begini Bapak Ibu, dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Mas Yono, itu Nabi mengendika seperti ini. Ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberi manfaat bagi sesama manusia. Nah, ini kan menyangkut akhlak. Menyangkut akhlak. Jadi manusia paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberi manfaat bagi sesama manusia. Nah, Bapak Ibu calon haji, ini penting. Kebaikan dan kecintaan Allah pada panjenengan tergantung pada nilai manfaatnya bagi sesama. Bagi teman tadi, teman sekamar, teman seregu, teman serombongan, atau siapapun yang kita jumpai, yang kita kemudian bisa memberikan manfaat. Maka kita akan dicintai oleh Allah. Ya, dengan apa yang kita bisa, ya, atau dengan kita melihat objeknya apa. Ketika kita
melihat ada pihak yang memang harus ditolong, didahulukan misalnya, diangkatkan barangnya, dan seterusnya, maka itu adalah kemanfaatan yang luar biasa. Ya. Atau juga dalam kasus yang mesti dialami oleh jemaah ketika bersinggungan dengan jamaah lain, banyak harapan-harapan kita menyangkut kenyamanan dan sebagainya kita tidak terpenuhi, biasanya perasaan kita itu dongkol, Pak ya. Nah, ketika perasaan dongkol itu muncul, kita sebagai jamaah haji yang ingin melatih punya akhlak yang bagus, akhlakul karimah dengan sesama regu sama rombongan, itu saya punya pengalaman yang menarik, yang ini istilahnya juga pesan atau wejangan dari Pak Sigit sendiri. Ketika saya tugas tahun 2013, banyak sekali itu sesuatu yang menjadikan hati kita itu dongkol. Tapi karena di tanah suci, kita tidak boleh marah, kau, apa istilahnya Jawanya itu, tidak boleh kau, saru, dan lain sebagainya itu. Ada satu istilahnya wejangan yang sampai sekarang itu saya ingat ketika kita itu di sana berada dalam posisi yang tidak menyenangkan, selalu ingin marah, dongkol dan lain sebagainya. Cuma ada satu doa, Allahumma ora popo. Itu saya ingat betul itu masih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, akhlak yang baik, kemudian terkait dengan kemaburan kita itu harus memberikan kemanfaatan bagi yang lain, itu kita bisa lihat sejarah Bapak Ibu. Iya. Jadi para pendahulu kita seperti Pak Ahmad Dahlan, itu naik haji, dapat pencerahan yang luar biasa, ketika pulang bisa mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Pak Kiai Hasyim Asy'ari juga ke Tanah Suci, ketika pulang sampai sini bisa mendirikan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu kan sesuatu organisasi yang luar biasa, memberikan kemaslahatan, kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Inilah akhlak yang perlu kita bangun ketika kita mengerjakan haji di Tanah Suci. Iya. Terus itu tadi masih ada kelanjutannya, Mas. Iya, monggo Pak. Monggo Pak. Ini makin menarik. Saya rasa ini bagi kita semua, lebih-lebih jemaah haji ini sangat-sangat penting ya untuk diperhatikan betul. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu alal muslim. Jadi dan amalan yang dicintai oleh Allah. Kalau tadi kan manusia yang dicintai Allah ya, itu yang banyak bermanfaat. Ini amalan. Amalan ya, Pak. Ya. Jadi berupa perbuatannya. Yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala adalah ini membuat Muslim yang lain itu bahagia. Jadi sebuah amalan dari manusia yang betul dicintai Allah itu menjadikan Muslim yang lain bahagia. Iya, jadi membahagiakan orang lain, memasukkan kebahagiaan pada orang lain. Itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Coba membahagiakan dalam artian yang positif ya Pak. Oh iya, misalnya ada orang yang sepuh, dia jalan sendiri, sementara teman-temannya mungkin sudah mendahului dulu ya. Kemudian kita hampiri, kita jalan bersama, kita gandeng. Bahagia enggak kira-kira orang? Pasti sangat bahagia. Atau mungkin ada teman yang sedang sakit. Ya, di kamar sendiri, yang lain pada ke masjid. Kemudian Bapak Ibu nemani. Bahagia enggak kira-kira? Pasti sangat bahagia. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang itu bisa membahagiakan orang lain. Dan ini amalan yang dicintai oleh Allah itu loh. Ya, kalau selama ini mungkin kita selalu ketika bicara tentang amal yang dicintai oleh Allah selalu as-sholatu ala waqtiha, jihad fisabilillah, birrul walidain, mungkin itu iya. Ya. Namun di sisi lain Nabi juga ngendika bahwa membahagiakan orang lain, memasukkan kebahagiaan pada orang lain itu sangat dicintai oleh Allah itu. Dan ketika di Tanah Suci nanti lahan untuk itu sangat luas, sangat banyak itu. Sama ya Pak. Iya, setiap
kita katakanlah melek, kita jalan kemana, ada peluang untuk itu, membahagiakan orang lain. Itu. Nah, itu Bapak-Ibu sekalian, monggo ya nanti bahagiakan teman-teman sekamar kita. Tentu bahagia dalam arti positif tadi, tidak sekedar diajak guyon, misalnya kadang-kadang yang guyonnya malah kebablasan, bukan sekedar itu. Tapi bahagia, orang kan bahagia itu terutama ketika apa yang diharapkan, apa yang diinginkan itu kemudian tercapai. Misalnya saya pengen ada teman, kemudian ada yang nemani, pasti bahagia. Saya pengen ada yang ngantarkan ke masjid, kemudian ada yang mengantarkan, pasti dia bahagia. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan orang lain. Dan ingat Bapak Ibu, itu amal yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, kemudian Mas Yono kita lanjutkan. Waktunya saya rasa semakin kemudian Nabi melanjutkan, jadi di samping memberikan kebahagiaan pada orang lain, juga ini autakashifu anhu kurbatan, atau mengangkat kesusahannya. Jadi menghilangkan kesusahannya. Wong haji ono sing susah mboten Mas Yono? Banyak. Ada yang susah, orang susah ya macam-macam sebabnya. Tentu. Nah, ketika kita tahu, kemudian kita berusaha membantu menghilangkan kesusahannya, ini amal yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, atau yang lain juga, Nabi melanjutkan, autakti anhu dainan, atau melunasi hutangnya. Roda abot Mas Yono ini. Melunasi hutangnya. Ini kan artinya sangat mungkin Bapak Ibu ketika berhaji ketemu dengan masalah seperti ini. Misalnya udah kadung belanja ternyata duitnya kurang misalnya. Maka kita kemudian nambah karena memang ada dan mungkin tidak seberapa ya. Itu kan termasuk dalam kategori ini. Itu sangat dicintai oleh Allah. Itu kemudian atau ini anak-anak semua sesungguhnya bagi siapapun. Jadi autatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa laparnya. Jadi jamaah haji itu sing loman itu. Misalnya ada teman kepengen sesekali makan masakan Arab lah, nasi kebuli atau mungkin ada kebab dan lain-lain. Baik. Ya, yes, pesan-pesan jajak. Itu kan itu amalan yang dicintai oleh Allah. Apalagi memang kondisinya lapar misalnya. Berangkat ke masjid sejak jam 10 hari Jumat misalnya, pulang sudah jam 2. Pasti lapar sekali kan Mas. Yeah. Pulang, Mbah, tumbas daharan, unjukan dan sebagainya. Ini amal yang sangat dicintai oleh Allah, membahagiakan orang lain. Jadi masuk semua. Itu. Kemudian yang luar biasa ini di akhir hadis ini, Bapak Ibu sekalian, Nabi ngendika bahwa sungguh ya, aku berjalan ma'akhi ya, jadi bersama saudaraku, membersamai sedulurku, siapapun ya semua kan saudara. Teman-teman jamaah haji itu fi hajatin habu ilayya min taqifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahron. Jadi sungguh aku membersamai saudaraku untuk suatu hajat, suatu urusan, suatu keperluan. Itu hanya satu kali loh Mas. Itu lebih aku sukai, lebih aku cintai kata Nabi daripada iktikaf di masjidku. Yakni masjid di Madinah. 1 bulan. Subhanallah Bapak Ibu bayangkan. Ya. Jadi membersamai saudaranya sesama jamaah haji yang memang sedang membutuhkan sesuatu, butuh bantuan dan sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan.
itu kata Nabi lebih dicintai oleh Kanjeng Nabi daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi loh. Tidak hanya tidak di semua masjid, di Masjid Nabawi, Mas. Bayangkan iktikaf 1 bulan. Itu biayanya piro terus. Dari Jogja sampai Madinah. Kemudian apa? Pengorbanan secara fisik yang harus dikeluarkan untuk iktikaf sebulan. Saya rasa tidak ada yang sanggup itu. Kita di Ramadan itu iktikaf 1 hari aja tidak sanggup. Ini 1 bulan. Itu hanya membersamai saudaranya untuk 1 urusan. Belum banyak urusan. Nah, ini kan kemudian kalau kita kembalikan pada kondisi jamaah haji kita. Sesungguhnya dalam kasus tertentu, ibadah yang mutaati itu jauh lebih dahsyat dibanding ibadah qasirah. Artinya ibadah sosial itu lebih dahsyat dibanding ibadah yang individual. Karena iktikaf 1 bulan itu hanya kembali untuk dirinya sendiri. Sedangkan membersamai orang lain, membantu saudaranya yang sedang butuh, sedang punya hajat, itu lebih dicintai daripada iktikaf 1 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, misalnya qadarullah nanti kok di Madinah yang selama 8,5 hari itu teman sekamarnya ada yang meriang misalnya. Kemudian masuk waktu zuhur. Pertanyaan saya, Bapak Ibu tindak masjid napa nunggu sing gerah niki? Pasti kebanyakan ke masjid. Ya. Padahal dalam kondisi seperti ini menemani saudaranya yang sedang sakit ini lebih dahsyat. Ya. Ini lebih dahsyat. Nah ini penting betul Bapak sekalian. Dalam berbagai hal kita akan ketemu dengan hal seperti itu. Maka monggo kita kuatkan. Kalau perjalanan haji Bapak Ibu terinspirasi oleh apa yang dingendikake Kanjeng Nabi ini, insya Allah nikmat sekali. Berhaji dalam perjalanan haji Bapak Ibu akan terasa nikmat. Karena siapapun akan merasakan jadi pihak yang menolong, yang membantu juga merasakan kenikmatan yang luar biasa. Karena itu nikmat agama. Jadi akhlak itu nikmat agama yang sangat luar biasa. Sedangkan pihak yang sedang punya hajat merasa terbantu dan akan bahagia. Jadi tidak ada yang dirugikan itu. Semuanya untung. Semuanya untung. Tambah lagi pahala yang luar biasa. Betul. Monggo Bapak Ibu sekalian, ini dijadikan sebagai motivasi untuk Bapak Ibu sekalian nanti. Sehingga sejak dari rumah itu semangatnya menolong, semangatnya membantu, semangatnya memberi, semangatnya menemani dan seterusnya. Bukan menerima, bukan, tapi memberi. Gitu. Semangatnya harus seperti itu. Insya Allah dimudahkan betul itu nanti. Ya, seperti pengalaman haji tahun 2019 itu, Pak. Itu kan ada 4 kali penambahan kuota. Ya, kota-kota yang terakhir itu kuota-kuota untuk usia lanjut. Nah, ini suatu bagi pendamping yang masih muda itu kadang-kadang juga ragu. Wah, ini 1 kloter sepuh semua mau jadi apa? Ada satu pengalaman yang menarik di 2019 haji mandiri. Pembimbingnya itu masih sangat muda dan dia itu care sekali, Pak. Sangat peduli dengan jamaah. Akhirnya sukses bisa menghantarkan jamaah sepuh berangkat pulang selamat dan sampai sekarang pun istilahnya bisa punya 1 grup yang itu ibadahnya bareng-bareng terus, melaksanakan pengajian-pengajian, menjaga kemabruan itu kompak sekali. Mungkin itu saya nggak tahu dulu pernah ikut pengajian Pak Sigit. Tapi yang jelas itu sebuah potret pengalaman dari apa yang disampaikan Pak Sigit tadi. Bahwa ibadah sosial yang ada di Tanah Suci itu punya nilai yang sangat dahsyat dibanding dengan ibadah yang sifatnya individual. Jadi itu Mas yang harus dipahamkan pada kita semua Bapak Ibu. Jadi jangan kita mengejar keunggulan pribadi lah. Ya. Dengan ibadah-ibadah, dengan amaliyah-amaliyah, ketika sesungguhnya saat itu ada
ada saudara kita yang lain juga membutuhkan. Jadi pada kondisi itu maka ibadah sosial itu lebih dahsyat, lebih keren daripada yang individu. Ini yang sekali lagi harus dikuatkan karena kebanyakan kita itu lebih mengejar kepada kesalehan individu, bukan kesalehan sosialnya. Padahal haji itu kesalehan sosial ukurannya. Ukurannya kesalahan sosial. Coba kalau orang berhaji kemudian dia sergap ke masjid, wiridannya lama itu dia wajar. Wajar. Namun ketika dia sudah berhaji kemudian tidak saleh sosialnya, coba akan terasa sekali di masyarakat itu pasti. Maka sesungguhnya yang dalam tanda petik yang berat kan di sini. Namun ini menjadi motivasi untuk kita bahwa kita harus begitu meningkatkan kesalahan sosialnya karena ukurannya memang haji mabrur itu pada aspek sosial, dimensi sosialnya, bukan individunya. Okay. Hatibul kalam, itamut to'am itu kan aspek-aspek sosial. Aspek sosial iya. Itu. Itu. Ini sangat menarik Pak Sigit. Waktu kita itu kan sampai jam 14.30 ya. Ini masih 12 menit. Iya. Kalau kita sampaikan ke jamaah, mungkin ada pertanyaan, bisa nggih Pak? Boleh, monggo. Bapak Ibu jamaah haji insya Allah tahun 2023. Kalau ada pertanyaan, monggo kita persilakan. Monggo Bapak Ibu kalau mau mengajukan pertanyaan, kalau ada. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan. Oh ya, ini aja. Ada beberapa pertanyaan yang saya harus berputar Bapak Ibu, karena ini video kontrolnya belum ada. Yang pertama, mohon bertanya, kriteria hutang yang seperti apa sekiranya yang harus kita bantu untuk nutup atau melunasi hutang? Saat ini marak pinjaman online. Apakah jika ada seseorang atau saudara kita yang terlibat pinjaman online dengan tujuan untuk materi atau konsumtif, kita wajib bantu? Satu dulu Pak Sigit. Menarik karena memang ini ada di sekitar kita, Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita cermati memang banyak saudara-saudara kita yang mungkin terlilit hutang itu ya. Maka pinjaman yang ya sesungguhnya sangat longgar sih ketika kita memang ngerti ada saudara, ada tetangga, teman yang memang punya hutang dan memang hutangnya itu juga bukan untuk kemaksiatan, hutangnya untuk kebutuhan pokok dan kemudian dia tidak bisa mengembalikan atau berat untuk mengembalikan. Kalau kemudian kita bisa membantu itu sangat luar biasa. Nah, termasuk kan misalnya ada orang yang hutang kepada kita dan hitung-hitungan kayaknya ya berat untuk mengembalikan. Maka ketika kita berikan tangguh itu wajib ya. Tapi ketika kita mampu mengikhlaskan itu lebih utama. Sekiranya memang mampu dan itu mengukurannya kita masing-masing ya. Jadi untuk yang misalnya kasus pinjaman online atau mungkin juga rentenir ya, bank plecet yang di kampung-kampung kan banyak sekali dan itu banyak yang kena itu. Jadi yang tidak main di dunia digital kan lewatnya secara offline itu dirayu, kemudian kena setiap hari harus biasanya mingguan itu ya dengan bunga 20% dan seterusnya. Nah, kalau memang dia untuk kebutuhan pokok dan berat untuk melunasinya kita bantu itu kalau memang ada. Gitu. Begitu Bapak Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Berikutnya coba Mas geser.
Di atas sudah nggak ada. Oke, cuma satu. Mungkin ada yang langsung Bapak Ibu mau disampaikan. Bisa ini. Saya tadi membaca chat Mawon. Pertanyaan berkait dengan hutang yang juga merupakan ibadah sosial yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu pahalanya. Yang itu juga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir di chat sudah tidak ada pertanyaan. Kita masih 8 menit, Pak. Iya. Mungkin sebagai statement akhir dari Pak narasumber. Monggo, Pak. Nggih. Jadi Bapak sekalian, tentu masih banyak yang belum kita kupas ya, tetapi pada dasarnya di masyarakat, di majelis-majelis taklim kita sudah banyak mendengar informasi tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang akhlak ini. Nah, untuk kepentingan khususnya perjalanan haji Bapak Ibu, sesungguhnya mudah tadi ya. Di antara memang pernah saya sampaikan ke Mas Yono itu ketika mau berangkat tugas dengan doa yang yaitu doa Jawa. Doa Jawa. Allahumma ora popo. Artinya ketika mendapati kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya wis ora popo, kita takdire Gusti Allah. Kemudian ketika mungkin antri kok kemudian didreseli orang lain, ya wis ora popo. itu kemudian jadi lunak kita. Sing tadi arep jane arep mangkel kemudian bisa kita rem. Nah, kemudian Bapak sekalian, yang kedua, kuncinya kan sungguhnya kita sudah paham semua. Jadi sing sapa wonge seneng gampang ke mesti diparingi gampang itu ya. Maka permudah urusan orang lain, bantu yang lain, maka kita pasti dibantu. Allah pasti akan membantu kita. Allah akan memudahkan urusan kita. Itu pasti. Nah, maka Bapak Ibu, mungkin ada hal yang sebagai pembulatan ya. Itu ada pendapat dari Imam Hasan Al-Basri, Mas Bapak Ibu sekalian, tentang hakikat akhlak. Ya. Di beliau itu ngendika hakikat akhlak itu adalah berbuat baik. Kemudian menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Yang kedua. Ya. Dan dia berwajah yang ceria. Itu. Jadi hakikatnya itu akhlak itu. Jadi munculnya dalam wujud 3 hal itu. 1, berbuat baik kepada siapapun. Buat baik kepada Allah dengan menjalankan syariatnya, pada orang tua, kepada suami, istri, anak. Nanti kaitannya dengan haji ya. Pada siapapun, teman-teman, saudara-saudara kita, dari manapun kita berbuat baik. Ada kesempatan berbuat baik, kita lakukan. Jangan sampai Bapak Ibu menyesal ada peluang berbuat baik kok tidak dilakukan. Karena banyak orang yang menyesal. Kok aku mau orang bantu kok tidak melakukan apa-apa. Itu jadi sadarnya itu setelah berlalu, setelah dilakukan oleh orang lain. Nah, ini orang yang masih belajar memperbaiki akhlak, karena masih harus berpikir dulu. Kalau akhlaknya sudah baik tadi kan langsung timbul secara spontan. Iya, spontan. Gitu. Yang kita yang masih dalam proses ya mungkin mikir sih. Nah, tapi nanti itu akan insya Allah akan bagus dan akan menjadi otomatis tadi. Nah, kalau sekarang masih pertimbangan, masih pemikiran, ya memang dalam proses memperbaiki akhlak kita masing-masing. Jadi itu, berbuat baik, kemudian menahan diri tidak mengganggu orang lain. Jahil, ya. serai. Ya, jadi ya dengan apapun, ya pokoknya tidak mengganggu orang lain. Karena Nabi kan juga ngendikake bahwa ukuran muslim yang baik itu ketika orang lain tidak terganggu dengan lisan dan tangan kita kan itu. Jadi lisan kita itu kan paling seneng ganggu orang. Sekarang tangan kita itu dengan dengan teknologi sekarang ini paling suka ganggu orang ini dengan nulis di sosial media. Maka ini juga perlu berhati-hati kita para jemaah haji. Karena akhlak itu
menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Mungkin sekarang nek ngerasani koncone rasa perlu ngomong tapi ditulis. satu regu, misal teman satu regu bisa jadi loh, teman satu kamar 4 orang do meneng kabeh ning jane saling ngrasani. Saling ngrasani lewat WA. Saya ngrasani Mas Yono misalnya, tapi saya WA-nya ke Pak Fauzi. Benar satu kamar itu. Itu kan sangat mungkin terjadi. Kan mungkin dengan teknologi sekarang. Dengan dia tidak mengganggu, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Dan yang ketiga berarti berwajah ceria. Berwajah ceria. Berwajah ceria itu akhlak yang baik. Karena walaupun dia berbuat baik, tidak mengganggu orang yang merengut. Saya bayangkan. Berwajah ceria. Jadi bubar kabeh ya Pak. Iya. Kan orang jadi bingung. Dan mungkin kebaikannya itu jadi hilang dengan merengutnya itu. Nah, dan itu karunia Allah, Mas. Itu nikmat Allah, itu karunia Allah yang luar biasa. Kan ada itu ya di dalam salah satu ayat surat Al-Insan, insya Allah, ayat 11 kan dikatakan begitu. Di wajah ceria, kebahagiaan itu memang dari Allah. Dan itu akhlak yang baik. Maka sama sekalian, monggo ya, di rukun akhlak itu. Berbuat baik, menahan diri, tidak mengganggu orang lain, berwajah ceria, sumringah, senang. Itu. Mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian diberikan kekuatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Sisi dalam kita mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah dengan niat kita yang sungguh-sungguh. Sehingga akhlak kita baik, muncul ucapan, sikap, perbuatan yang baik. Pada siapapun. Tidak boleh kita pilih-pilih. Semoga Bapak-Ibu semua dimudahkan oleh Allah dalam perjalanan ibadahnya. Amin. Maupun dalam pelaksanaan ibadahnya. Mabrur Bapak-Ibu sekalian. Amin. Terima kasih. Banyak yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu Jemaah Haji tahun 2023 paparan atau tepatnya bincang-bincang kita berkait dengan akhlak jemaah haji. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan di sore ini betul-betul akan menjadikan bekal Bapak Ibu tindak di Tanah Suci. Amin. Dan ketika Bapak Ibu kundur nanti betul-betul pikantuk haji yang mabrur. Amin. Amin. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya kok materinya sekarang modelnya seperti ini. Sebenarnya seperti biasanya mau disampaikan secara satu arah. Kita sebagai moderator hanya mempersilahkan Pak narasumber, kemudian Pak narasumber menyampaikan dari A sampai Z hingga selesai. Tapi ini dicoba dengan media seperti orang tanya jawab. Jadi bincang-bincang. So, mungkin kalau nanti ada yang pengen melanjutkan di luar forum, kalau mau komunikasi dengan saya juga bisa, Mas. Monggo. Oh ya, atau nanti dari kajian ini masih banyak Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan bisa langsung WA Pak Sigit ya. Nomor HP pinten Pak? Ya, 08562 631 631. Itu tadi Bapak Ibu nomor WA dari Pak Sigit Warsito. Mbok menawi nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu ditindaklanjuti ke beliau. 085 626 31631. Demikian Bapak Ibu perjumpaan kita berkait dengan manasik online untuk yang ke-7 ini. Sekali lagi lebih dan kurangnya kami mohon maaf dalam menyampaikan materi ini. Dan marilah pertemuan ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.
dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Wajib haji yaitu amalan yang